Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 10 Bimbingan dan Konseling Belajar kelas Indralaya yang beranggotakan Anggi Nabila, Miftahul Hoiroh, Purniadila, dan saya sendiri Tasya Diandra Aulia akan memaparkan secara singkat materi tentang definisi motivasi belajar, motivasi salah belajar, dan yang terakhir teknik membangkitkan motivasi belajar. Jadi, simak terus videonya ya. Selamat menonton. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian motivasi belajar. Menurut Sardiman, tahun 1986, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi dalam belajar sangat penting. Artinya, untuk mencapai tujuan proses belajar mengajar yang diharapkan, sehingga motivasi siswa dalam belajar perlu dibangun. Menurut Nasution, tahun 1982, motivasi memiliki 3 fungsi, yaitu mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak motor yang melepas energi. Kemudian yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dan fungsi yang terakhir adalah menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hoiroh dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sriwijaya Indralaya, dan di sini kita akan membahas materi tentang pengertian motivasi belajar siswa, yang mana kata motivasi diambil dari bahasa Latin yang berarti movere, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai suatu tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Cara menumbuhkannya tentu bukanlah perkara hal yang mudah, karena setiap siswa itu memiliki karakter dan keinginan yang berbeda-beda. Hal ini tentunya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang guru, namun bapak atau ibunya tetap memegang peran penting di dalamnya. Yang kemudian ada jenis-jenis motivasi belajar, yaitu motivasi belajar siswa ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah motivasi belajar intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri siswa untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuannya yang tertentu. Misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit yang bisa membanggakan orang tuanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang belajar yang berasal dari luar, misalnya dari lingkungannya. Contohnya, motivasi ekstrinsik ini adalah iming-iming hadiah yang diberikan oleh orang tua jika mereka berprestasi, mengikuti saran atau nasihat yang dari guru mereka, dan sebagainya. Itulah materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Anggi Nabila akan membahas materi mengenai teknik meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri, yakni dengan cara 1. Membuat agenda belajar. Langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar akan membantumu untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Dengan demikian, kamu akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar yang kamu lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. 2. Menentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Tipe dari belajar yakni visual, auditory, atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. 3. Istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan bisa terserap optimal dalam ingatan,
Selain itu, istirahat juga dibutuhkan akan kondisi tubuh tetap fit dan sehat. Yang keempat, hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online agar tidak mengganggu waktu belajar. 5. Cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Yang keenam, belajar bersama teman. Jika merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajar bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu saat kamu menemukan kesulitan. 7. Gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Melakukan hal yang sama secara terus-menerus bisa menimbulkan kebosanan dan menurunkan semangat belajar. Siswa yang bosan cenderung akan mengganggu proses belajar. Variasi akan membuat siswa tetap konsentrasi dan termotivasi. Sesekali mencoba sesuatu yang berbeda dengan menggunakan metode belajar yang bervariasi di dalam kelas. 8. Buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Buatlah proses belajar yang cocok dengan siswa dan sesuai minat mereka hingga menarik karena mereka dapat melihat tujuan dari belajar. Buatlah tugas yang menantang namun realistis untuk belajar. Yang keenam, belajar bersama teman. Jika merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajar bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu saat kamu menemukan kesulitan. 7. Gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Melakukan hal yang sama secara terus-menerus bisa menimbulkan kebosanan dan menurunkan semangat belajar. Siswa yang bosan cenderung akan mengganggu proses belajar. Variasi akan membuat siswa tetap konsentrasi dan termotivasi. Sesekali mencoba sesuatu yang berbeda dengan menggunakan metode belajar yang bervariasi di dalam kelas. 8. Buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Buatlah proses belajar yang cocok dengan siswa dan sesuai minat mereka hingga menarik karena mereka dapat melihat tujuan dari belajar. Buatlah tugas yang menantang namun realistis. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10 bimbingan dan konseling belajar kelas Indralaya. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menambah pengetahuan para penonton sekalian. Lebih dan kurangnya kami minta maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.